silakan kalau mau bertanya atau segala macam, mungkin bisa langsung ditulis di chatnya. Nanti kita pilih yang burning question gitu ya, supaya diskusinya lebih berjalan dengan lebih semarak, sehingga mudah-mudahan nanti kita semua bisa saling belajar di sini, gitu ya. Oke, boleh next. Nah, memperkenalkan diri dulu, nama saya Heru Prabowo. Dari namanya aja kelihatan orang mana lah kira-kira dan kira-kira generasi kapan gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Saya di bisnis itu mungkin udah berpraktisi gitu ya. Apa itu berpraktisi? Sudah praktek bisnis kurang lebih 22 tahun lebih lah gitu ya. Saya pernah kerja di, mungkin dari teman-teman bisa lihat beberapa logo company yang pernah saya jadi karyawannya gitu ya. Ada Schlumberger, ada Bentley, Unilever, Suntory, dan segala macamnya. Jadi kalau saya bikin one line sentence karir saya ngapain aja sih, mungkin saya pernah menangani yang di bawahnya adalah B2B, business to business, business to consumers, digital juga saya pernah di sebuah agensi digital, saya menangani marketing, sales, operation, production planning, gitu-gitu ya. Itu baik untuk private maupun state-owned business gitu, karena terus terang saat ini saya bekerja di sebuah BUMN gitu ya. Jadi saya pernah di swasta maupun di BUMN. Again, mudah-mudahan sharing pengalaman saya nanti bisa menambah pengetahuan teman-teman semua di sini. Dan terakhir adalah itu yang paling kanan, saya pernah juga bantuin teman-teman yang ada di IPMI. Jadi saya pernah juga handle sebuah bisnis yang namanya bisnis sekolahan. Menarik sih. Nanti mungkin bisa jadi cerita salah satu sharing presentasi saya ini. Oke, next. Boleh next kah? Sorry, di saya belum. Audrey? Mungkin ada error sedikit kali ya. Mungkin, maaf ya teman-teman, ada sedikit kendala teknis, tapi mudah-mudahan tidak terlalu lama. Audrey, kalau di sana boleh coba unmute? Oke, sepertinya Audrey ini. Jadi kembali lagi saya akan coba sharingkan dari pengalaman bekerja saya di beberapa perusahaan yang sangat berbeda itu, sehingga mudah-mudahan lah teman-teman pasti bisnisnya sangat beragam, dan mudah-mudahan saya pernah setidaknya bersentuhan dengan bisnis dunia industri teman-teman semua, sehingga sharing ini sekali lagi lebih mengena, lebih tepat buat bisnis Anda, karena baik lagi lah, semua dari kita yang ada di sini pasti bisnisnya macam-macam sih. Oke. Untuk share screen bisa dari aku ya, Pak? Silahkan. Oke, there you go. Boleh ke, ya, slide nomor 3, Mbak Udri. Ini ya? Sebelumnya, slide nomor 3. Apakah sudah di... Oh, ini. Oke. Slide nomor 3. Oke, boleh minta tolong di full screen? Ya, silakan Pak. Sip, thank you. Jadi, kira-kira apa sih yang akan saya coba sharekan di sini is about something that I call some critical points to be considered. Ada beberapa hal yang mungkin secara fundamental perlu dipertimbangkan buat teman-teman ketika merencanakan sebuah bisnis. Nanti mungkin di belakang akan saya perlihatkan, tapi kurang lebih begini. Saya selalu suka sebuah jargon gitu ya, sebuah bahasa Indonesia, kata-kata mutiara gitu. When you fail to plan, actually you plan to fail gitu. Jadi kalau Anda tidak merencanakan sesuatu, kemungkinan gagal Anda itu besar banget. Lawang orang yang mempunyai rencana aja bisa gagal, apalagi kalau Anda tidak punya rencana. Nah, jadi kata-kata planning a business itu menjadi sangat penting. Nanti kita lihat detailnya, tapi kurang lebih ini salah satu kata kunci yang mungkin akan kita bahas berulang-ulang di presentasi ini, gitu ya. Kemudian ini lebih ke arah more strategical view. Jadi it's beyond the operational one gitu. For example, nanti mengenai kompetitif, wah, ya, finance-nya mesti gini gitu. Yes, that's truly correct. Tapi mungkin at this point of time kita lebih bicara hal yang strategisnya. Untuk kemudian hal-hal operasional mungkin kita bisa di forum lain, karena baik lagi begitu ngomong operasional bisa sangat panjang dan detail yang mungkin nggak bisa dalam 1,5 jam ini, ya. So again,
something that I call is a practical approach to plan and check your business. Buat teman-teman sudah punya bisnis, there you go. Mungkin Anda bisa checking your business, situasinya kayak apa. Atau Anda yang belum punya bisnis, mungkin untuk planning, ini yang menjadi salah satu consideration yang bisa dipakai. Ya, next. Nah, mungkin saya langsung ke real example aja gitu. Di dunia bisnis kayak apa sih gitu ya. Kita bisa lihat ya, ini berbagai perusahaan gitu yang sudah pernah, yang sudah ada dan masih berjalan sampai sekarang. Relatif masih berjaya sampai sekarang. Mulai dari P&G, Procter & Gamble, mungkin tahu yang namanya Pantene, Downy, itu kan produk-produk mereka ya, dan mereka rupanya sudah ada sejak 1837. Saya yakin tidak ada satu orang pun di sini yang sudah lahir pada tahun itu. Terus kalau teman-teman lihat ke kanan atas ada Deloitte, sebuah firma manajemen gitu ya. Nestle, semua orang kayaknya tahu, itu per foods dan beverage company, Chevron, perusahaan energi, Ford, Shell, BMW, biar bahasa Inggrisnya kan BMW gitu, BMW, kemudian Mercy, Toyota, dan akhirnya Samsung. Bahkan Samsung aja yang paling muda dari list ini udah ada sejak 1938. Jadi udah sekian, berapa tuh? Hampir 80 tahun kali ya, hampir 90 tahun gitu. Nah, pertanyaan besarnya dari semua bisnis yang udah ada sejak dulu dan masih sukses itu, kok bisa ya mereka awet ya sampai sekarang dan masih berjaya? Pasti ada sesuatu yang bagus dari mereka nih. Nah, itu sebenarnya yang saya coba akan share, lagi-lagi berdasarkan pembelajaran saya selama ini dan juga of course beberapa baca buku, teori, diskusi dengan para orang-orang pinter yang pernah saya temui. Gitu ya. Next. Nah, ini mungkin saya sedikit melipir dulu, mungkin ada salah satu example yang cukup menarik, mungkin kita bisa dengarkan dulu. Silakan, Mbak Audrey. Maaf sebelumnya, apa suaranya kegedean tadi saat saya sedikit kegedean kayaknya Mbak Kemi. Oke, kasih tahu ya kalau udah pas. Masih gede Pak? Oke, nggak apa-apa. Kenapa, Pak? Udah cukup kayaknya. Oke, siap. Kita next slide. Next slide, silakan. Boleh ke next slide-nya? Oh ya, sorry. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, saya ingin menunjukkan ada sebuah analogi gitu ya. Saya selalu kalau datang ke kampus-kampus dulu gitu ya, terus cerita bisnis itu kayak apa, marketing itu kayak apa. Ini kira-kira saya selalu memodelkannya sebagai sebuah orkestra gitu ya. Kenapa? Karena gini, setiap pemain musik yang ada di orkestra tersebut, termasuk si penyanyi, konduktor, pemain violin, dan semua orang itu adalah ya, itu mereka sudah tahu kira-kira role mereka atau peran atau kontribusi mereka di dalam sebuah orkestra itu apa. Saya itu menyamakannya kira-kira equivalent dengan functional department kira-kira. Jadi teman-teman di departemen finance pasti ngitung perduitannya, yang di sales pasti ngejar transaksi supaya jadi sales, yang marketing gimana caranya supaya hubungan dengan konsumen atau customer atau user selalu oke gitu ya, dan segala macamnya. Kemudian, halo, sorry, suara saya cukup terdengarkah? Dengar Pak. Mungkin itu dari
participants, nanti dari tim kita akan bantu mute kalau ada suara. Sip. Ya, minta tolong ya teman-teman semua supaya di-mute mikrofonnya supaya bisa lancar gitu. Oke, saya teruskan ya. Kemudian setiap orang ini, of course, mereka tahu fungsinya dengan cara apa? Ya, lihat partiturnya masing-masing. Karena partiturnya buat yang pegang trompet, pegang drum, pegang biola, segala macam, pasti beda-beda gitu. Nah, itu yang saya ekuivalenkan dengan business plan gitu ya. Kalau semua partitur itu dikumpulin kan memang jadi orkestra gitu kan. Business plan juga gitu. Kalau dikumpulin semua functional department, akan jadi sebuah orkestra besar yang bagus dan cakep gitu ya. Tapi partiturnya, lagi-lagi partiturnya pemain biola, pemain trompet beda-beda. Bisnis plan-nya buat sales mungkin sedikit berbeda dengan yang marketing, dengan yang operation, dengan yang finance dan sebagainya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngeliat ya analoginya. Tapi basically saya pengen meminjam sebuah orkestra ini untuk menggambarkan sebuah business organization. Gitu ya. Poin ketiga adalah kita tahu sang dirijen atau konduktornya itu kan lead everyone gitu ya, sampai tangannya goyang-goyang, ketukan berapa segala macam gitu loh ya. Mungkin teman-teman yang pemusik di sini jauh lebih tahu gitu ya. Tapi basically kalau dalam business organizations, simply CEO atau chairman atau dirut apapun namanya, dia yang kemudian mengorkestrasi semuanya, semua perusahaan ini, business organization ini bergerak gitu ya. Kemudian CEO itu biasanya yang kemudian melimpahkan sebagian wewenangnya ke BOD, ke manager, ke supervisor, dan seterusnya gitu ya. Selalu ke bawah, ke bawah, ke bawah. Dan keempat adalah basically semua itu dilakukan apa? Adalah untuk memperform sebuah symphonic songs yang wow gitu istilahnya ya. Wow sekali dan semua orang bisa dengar dan bisa suka gitu. Itu saya ekuivalenkan dengan sebuah business performance. Karena pada akhirnya yang di-deliver sebuah orkestra itu apa? Yaitu symphonic songs, dan yang di-deliver sebuah business organization is about business performance atau business achievement gitu ya. Nah, baik lagi teman-teman bisa dilihat sini, kembali lagi untuk poin kedua saya highlight di sini, partitur itu ada sebuah business plan. Kalau ingat slide yang sebelumnya, is always about business plan, there you go. Supaya menunjukkan bahwa dengan partitur atau dengan business plan, seorang tahu apa yang mesti dia kerjakan sampai detailnya. Kira-kira begitu ya. Oh ya, satu lagi. Tadi saya mau pakai video orkestra yang musik klasik gitu ya, tapi kayaknya aduh agak boring gitu kali ya. Makanya saya ambil yang pop klasik apa namanya gitu ya, lagunya ABBA. Mudah-mudahan semua orang tahu. Sudah ada 2 filmnya juga gitu, jadi saya rasa semua orang tahu lah, dan semua orang mudah-mudahan tadi bisa bernyanyi dan bisa joget istilahnya. Gitu ya. Sip. Good choice. Boleh next-nya? Oke. So, dari semua introduction itu, mari kita mulai dengan satu adalah any business organization should be like an orchestra. Lagi-lagi, saya meminjam analogi dari orkestra. Dan business planning itu kira-kira partitur. Baik lagi saya meng-highlight poin tersebut. Pertanyaan besarnya adalah, kalau begitu bikin sebuah business plan, kira-kira the basic thoughts yang should be in a business plan itu apa? Basic thoughts di sini ada sesuatu yang very fundamental gitu. Jadi bukan sales mesti 100 juta gitu ya. Kemudian profit mesti 50 juta. Yes, itu akan penting pada gilirannya. Tapi mungkin saya akan lebih bicara di basic thoughts-nya, kira-kira apa sih yang mesti apa yang ada di benak teman-teman ketika merencanakan sebuah business plan. Kira-kira gitu ya. So, this presentation is really about those basic thoughts-nya itu. Dan baik lagi, it's a more practical, popular approach. Saya mencoba menyederhanakannya, jadi saya bukan pakai teori ABCD yang mungkin malah membuat pusing gitu. Ini lebih ke arah praktikalnya aja, gitu ya. Sip, next. Nah, basic thoughts-nya itu apa sih gitu? Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya semua bisnis mau kecil, besar, baru, lama, apapun itu, punya cita-cita itu, aspire to have satu healthy profit. Untungnya mesti cukup gede dong gitu kan ya istilahnya. Nah, cukup gede, cukup ini sangat relatif, tapi simply untuk sementara kita sebut
cuannya cukup gede. Nah, mungkin gampang bahasa Betawinya gitu ya. Healthy profit, that's one. Kenapa dan sebagainya nanti di slide berikutnya. Kedua, bisnis ini pengennya growing competitively. Jadi bukan hanya bertambah besar, growing, tapi juga kompetitif. Karena pada akhirnya, in the real business, kita akan selalu berhadapan dengan competitors. Jadi, growing bukan sekedar growing, tapi growing yang competitively. Ya. Ketiga, keep consistent in business performance. Pengen ya sih, idealnya setiap tahun kita akan berkembang. Keep consistent in business performance. Tapi sayangnya, bisnis manapun pasti akan ada turun naiknya gitu. Tapi baik lagi yang kita inginkan ada sebuah predictable pattern gitu ya untuk sebuah business performance. Akan lebih cakep sih kalau keep growing, tapi baik lagi lah. In the real situation seringkali ada aja tahun-tahun yang lagi apes gitu kira-kira. Ya. Yang keempat kemudian sustainable for years gitu. Wah, ini kata-kata sustainable lagi rada marak nih sekarang ya. Sustainable business, sustainable energy, apapun itu gitu. Tapi balik lagi as a business, kita pengen sustainable, karena bisa dilihat dari 4 logo perusahaan yang ada di sebelah kanan ini, kita tahu udah P&G sejak 1837, jadi kita pengen dong bisnis kita someday sebesar mereka, dan bisa sepanjang umur mereka gitu ya, kurang lebih. Dan yang kelima, pada akhirnya sih, salah satu performance bisnis kita adalah giving back positively to community. Jadi bisnis kita ngasih sesuatu nih, sesuatu yang positif buat konsumen, customer, user, atau masyarakat sekitar, atau apapun. Tapi I call it as to community. Nah, kalau ada 5 karakteristik kayak gini, insya Allah gitu ya, bisnis Anda akan long lasting, akan awet. Karena itu yang sudah dibuktikan oleh perusahaan-perusahaan yang 4 logonya ada di sini, gitu ya. Next. Nah, yang pertama, tadi ada mengenai yang namanya profit, gitu kan ya. Keuntungan, cuan gitu ya. Dalam bahasa yang sangat sederhana, formulasi profit itu apa sih? Sales dikurangi cost. Semua penjualan Anda, pendapatan, pemasukan, apapun itu namanya, pokoknya semua yang Anda dapatkan, dikurangi biaya yang terjadi gitu ya. Jadi sales itu adalah all revenue gains yang Anda dapatkan, biasanya mainly from sales, biasanya dari sales gitu ya. Jadi that's about sales. Dan cost itu adalah segala macam biaya yang terjadi. Gitu ya. Harusnya profit itu positif dong. Artinya sales Anda harus lebih besar dari cost. Kayaknya semua orang juga tahu, bahkan istilahnya kalau Anda buka warung pun gitu ya, mungkin bisnis yang salah satu yang paling sederhana, semua orang tahu sales Anda harus lebih besar dibanding cost-nya. Kalau enggak, ya bisnis Anda berhenti, akan mati gitu ya. Pertanyaan selalu adalah, increase profit gimana caranya? Secara prinsip sekali lagi adalah, ya sudah dari formulasi di atas, yang saya kuningnya itu, naikin sales-nya, dikurangi biayanya, atau lakukan keduanya gitu. Increase sales, mesti grow 200% dalam tahun ini, 50% atau apapun. So it's basically increase sales buat naikin sales kita. Decrease cost, cost effective program, cost reduction program, cost rescheduling program, apapun itu namanya. Basically, tapi lebih membuat supaya cost kita lebih efisien dan efektif. Dan of course, kalau bisa melakukan keduanya, profit kita akan naik, dan naik. Gitu ya. Ini untuk menunjukkan aja profit itu kira-kira secara formulasi simpelnya kayak apa sih. Next. Nah, begitu ngomong tadi saya nyebut ngomongin namanya healthy profit. Nah, kita akan bahas mengenai healthy profit di sini. Prinsip pertama adalah any business should create profit. Remember ya, kalau tadi saya bilang kalau nggak profit, ya nanti Anda akan merugi dan akan turun dan akhirnya bisnis Anda mati. Jadi kalau Anda tidak bisa meng-create profit yang positif, istilahnya ya no point Anda berbisnis itu. Ngapain juga gitu ya. Ini kalau balik lagi mencoba menganalogikan, profit itu kayak bahan bakar bensin, bahan bakar
solar gitu ya, untuk operasi dan growth bisnis Anda. Lagi-lagi untuk operasi dan bisnis Anda bisa berkembang, butuh profit. Artinya, kalau semakin tinggi profit yang Anda dapatkan, means higher fuel. Artinya, kalau mobil Anda bisa menempuh perjalanan yang jauh lebih panjang. Mobil Anda bisa jauh lebih cepat karena kita nggak perlu menghemat-hemat bensin, kita bisa main gas-gaskan terus sehingga bisa kenceng larinya dan sebagainya. Artinya secara bisnis makin tinggi profit Anda, ruang Anda untuk berekspansi, investasi dan sebagainya menjadi lebih besar. Ideal bisnis harusnya punya profit yang tinggi, gitu ya. Nah, cuman kalau balik lagi ditanya, kalau healthy profit itu kira-kira apa sih gitu ya? Baca beberapa teori mungkin kurang begini. In minimum, secara minimal, profit itu harus bisa mendanai, membiayai operasi bisnisnya itu sendiri. Operasi itu artinya production-nya, gajinya, apalagi tunjangannya, segala macam. At least itu profit harus bisa membiayai itu. Baru bisnis itu jalan. Walaupun mungkin growth-nya akan pelan, tapi at least makanya itu disebut sebagai minimum. Healthy, yang sehat profit itu, kalau dia bisa memfinance, bisa membiayai bisnis plan. Misalkan bisnis plan Anda adalah, dalam 3 tahun mesti nambah 3 outlet. Dalam 5 tahun mesti mendouble size of the business, apapun itu bisnis plan Anda. Nah, profit Anda itu akan sangat sehat kalau bisa membiayai si bisnis plan tersebut. Balik lagi, keywordnya business plan. Saya kan selalu kembali ke sana karena balik lagi, business plan itu kayak istilahnya kayak kompas atau radar kali ya. Bahwa Anda harus melakukan apa, kapan, di mana, dengan siapa, dan sebagainya. Karena kalau enggak, Anda kayak membuta gitu untuk mengembangkan bisnis Anda. So, baik lagi, business plan is always important there. Gitu ya. Satu. Pertanyaan terakhir di page ini adalah, positive profit is a must. Jadi profit yang positif itu sebuah keharusan nggak sih? Dari penjelasan saya di atas, yes. Jawaban gampangnya adalah yes. Tapi seringkali mungkin itu tidak terlalu berlaku, gitu ya, tidak terlalu applicable. Misalnya untuk startups nih gitu. Simply karena mungkin teman-teman banyak lah di sini yang di startup segala macam. Tapi basically startup itu is really about growing fast. Bertumbuh, berkembang. Sehingga jokes-nya, kalau startup yang sukses, profit, apa tuh? Lupa. Nah, gitu kan, ekonomi. Tapi simply karena itu bisa terjadi, karena mereka selalu dapat investor. Menjadi sangat penting sebuah startup untuk keep the growing fast ini, supaya selalu dapat investor. Kalau enggak, begitu mandek grow-nya, investornya pada ninggalin. Gitu ya. Mungkin itu another discussions of startup, tapi untuk conventional business, yes, positive profit is a must. Dan it has to be healthy. Okay. Next. Nah, untuk menentukan healthiness, kesehatan sebuah profit itu biasanya sangat penting, ada yang orang nyebut sebagai accounting management. Manajemen accounting bahasa Indonesia. It's really important there. Karena untuk mencatat dan menganalisa secara korek mengenai angka-angka maupun secara timing gitu. Mungkin teman-teman pernah nggak ya punya pengalaman kerja di sebuah perusahaan yang logistiknya bilang sales bulan ini udah 100. Tapi orang salesnya udah bilang 150. Tapi orang finance-nya bilang baru 60. Wah, itu sebenarnya datanya yang mana nih? Nah, jadi juga accounting manager menjadi sangat penting untuk kemudian menentukan yang benar itu numbers and timing-nya tuh yang benar yang mana sih gitu. Ya. Biar semua orang di organisasi tersebut berpegang pada satu angka yang sama. Kalau enggak, semua orang punya angka yang berbeda, riuh kalau orang Sunda bilang ya. Dan kita tahu nih, bisnis kita at certain time itu merugi, untung, kalau untung berapa besar, kalau rugi berapa besar, dan sebagainya. Really to understand status of certain time kita waktu itu gini, itu untung apa rugi. 3 bulan lalu, 6 bulan yang akan datang, dan sebagainya. At least kita punya sebuah pencatatan yang tahu, sehingga kira-kira
kira-kira bisnis kita saat ini posisinya dalam apa sih gitu, ya. Dan dengan accounting management ini kita bisa melakukan finance simulations gitu ya. Kalau kita udah 6 bulan terakhir kita untung terus, berarti plan bisnisnya mungkin kita bisa naikin lagi kali ya gitu, apapun itu. Jadi kita bisa kurang lebih menghitung resikonya apa sih gitu, impact-nya apa sih akibatnya ke bunga cicilan lah, ke investor lah dan segala macam, ke pajak lah dan semuanya, ataupun opportunity yang kita bisa lakukan gitu. Tadi misalnya dalam 3 tahun nambah 5 outlet, nah alhamdulillah nih kayaknya bisnis oke terus, berarti nggak usah 3 tahun, tapi 2 tahun aja nambah 5 outletnya. Tapi impact-nya apa nih ke finance Anda, ke resources Anda, dan sebagainya, semuanya bisa dihitung di accounting management ini. Gitu ya. Jadi sangat penting untuk punya accounting management, dan bukan sekedar konvensional accounting yang hanya mencatat pemasukan, pengeluaran, pengeluaran. Jadi we need more than just pencatatan dan pencatatan. Kita perlu ada sebuah analisis dan simulations di sana. Nah, ini semua penting adalah karena untuk menjadi basis untuk business decision nih. Tadi contohnya ada ya itu saya bilang tadi, bisnis plan-nya awalnya dalam 3 tahun nambah 5 outlet. Nah, ternyata mungkin dengan 2 tahun bisa langsung nambah 5 outlet. Gitu. Tapi itu semua business decision itu dilakukan atas dasar, balik lagi, record and analyze correctly the number and the timing. Karena kalau enggak, balik lagi ya, di bahasa Inggrisnya garbage in, garbage out gitu. Kalau di sistem Anda yang dimasukin data sampah gitu, ya action yang Anda akan lakukan juga akan jadi sampah, nggak akan pernah benar gitu. Jadi balik lagi, accounting management is really really important untuk tahu healthy profit Anda seperti apa. Next. Nah, mungkin saya berhenti dulu karena sudah ada beberapa poin yang sudah saya sampaikan. Monggo tadi teman-teman kalau ada yang pertanyaan segala macam bisa ditulis di chat sehingga mudah-mudahan kita bisa bahas nih kita. Nah, Mbak Kemi, mungkin sudah adakah pertanyaan yang cukup menarik bagi kita malam ini so far? Oke. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan, Audrey bisa bantu diinfokan ke Pak Heru. Halo, Audrey? So far belum ada, Kak. Boleh langsung tanya aja kali ya, yang mau bertanya. Oke. Boleh, silakan. Silakan, ada yang mau bertanya langsung? Nanti akan ada sesi Q&A sih, cuman mungkin ini kita jeda pendek biar diskusi yang tadi mungkin kalau ada yang kurang jelas, bisa kita ulangi lagi, mungkin kalau teman-teman ada yang mau nanya. Sepertinya belum ya? Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan lagi kalau gitu ya. Boleh, next-nya. Nah, elemen kedua, setelah tadi mengenai profit is about growing. Bisnis Anda berkembang ya. Growing is a must, otherwise fading. Fading itu pelan-pelan menghilang, akhirnya benar-benar mati gitu ya. Karena apa ini menjadi sebuah keharusan? Karena basically semua biaya itu akan tetap naik gitu ya. Yang namanya inflasi kayaknya sih selalu inflasi ya, jarang-jarang deflasi. Ada lah ya beberapa bulan, tapi relatively secara trend is always about cost is almost always keep increasing. Semua makin mahal, gitu ya. Satu. Ya namanya UMR tiap tahun naik gitu kan, gampangnya gitu kan. Jadi cost is always keep increasing. Kedua, kalau growing itu artinya bisnis Anda tuh berkembang gitu, expanding gitu. Karena kalau Anda nggak berkembang, waktu berdiri perusahaan Anda 4 orang karyawannya. 10 tahun kemudian 4 orang lagi. Waduh, kan kayaknya gimana ya? Kayaknya perusahaan ini kayaknya going nowhere gitu ya. Nah, itu juga kalau growing, again lah gampangnya, staffnya nambah, kantornya pindah ke yang lebih bagus, gajinya naik dan segala macamnya. Itu create motivation of everybody in a business. Remember, karyawan Anda atau Anda sendiri sebagai karyawan, siapapun itu, pasti selalu melihat di luar gajinya berapa ya gitu. Nah, kalau ada sebuah bisnis tidak growing, ya segitu-gitu doang gajinya, ya istilahnya karyawannya pelan-pelan akan cabut untuk better offer. So, growing is a must. Kalau enggak, ya bisnis Anda akan
fading, gitu ya. Nah, growing itu sendiri bisa di-measure pakai apa sih? Bisa diukur pakai apa sih gitu ya? Beberapa macam lah, tapi mungkin beberapa yang cukup populer adalah satu dari sisi sales gitu. Ya jualan Anda, pendapatan Anda itu dari tahun ke tahun naik nggak, naik nggak, naik nggak. Harusnya kalau Anda bisnis Anda growing, of course itu akan naik, naik, naik gitu ya. Itu buat sales. Kedua, ya dari sisi profit. Remember poin yang pertama mengenai healthy profit. Jadi juga laba Anda 10 tahun ini, laba Anda berikutnya 20 dan segala macamnya gitu. Jadi baik lagi yang bisa di measure biasanya adalah profit. Sales dan profit harusnya berjalannya beriringan, dalam artian kalau salesnya naik, profitnya naik gitu ya. Walaupun cost-nya juga pasti naik gitu. Tapi at least secara numbers absolut harusnya naik dan naik. Kalau itu sales dan profitnya sejalan naik, artinya bisnis Anda growing gitu ya. Kedua, bisa juga dilihat size of the business gitu. Size of the business selalu ada sedikit debate gitu. Itu sebenarnya apa sih size of the business? Total jualan kah? Total aset kah? Total apapun itu juga. Mungkin gampangnya, nggak tahu ini dari personal saya sih view-nya adalah paling gampang gini deh. Bisnis Anda, kalau Anda mau jual, orang yang mau beli mesti bayar berapa? Gampangnya gitu aja deh. Nah gitu. Size of the business itu kira-kira kalau Anda jual bisnis Anda, atau sebaliknya Anda mau beli sebuah bisnis, kira-kira berapa harganya sih gitu. Mungkin gampangnya gitu. Balik lagi, kalau bisnis Anda growing and growing, size of the business Anda, kalau ada orang mau beli bisnis Anda akan makin mahal, mahal, dan mahal. Jadi balik lagi, growing bisa diukur dari size of the business-nya. Atau dilihat dari market share nih. Teman-teman yang sudah langganan data Nielsen gitu ya, pakai market share dan segala macamnya, atau dari Euromonitor atau apapun itu, bisa dilihat lah kira-kira market share Anda naik, apa naik, naik, turun, atau gimana. Would be really ideal kalau market share bisnis Anda naik, naik, dan naik gitu ya. It's just untuk measure kira-kira growing itu, growth itu bisa diukur dari mana gitu. Ini beberapa hal yang biasanya orang pakai untuk mengukur sebuah growth. Bisa juga harga saham Anda, apapun itu juga. Oke, next. Oh iya, mengingatkan kalau ada pertanyaan, ada permintaan atau apapun yang tidak jelas, silakan ditulis di chat sehingga nanti teman-teman kita bisa meng-highlight sehingga pada saat sesi diskusi kita bisa diskusikan bareng-bareng. Ya. Nah, growing seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Cuman sebenarnya nggak sekedar growing teman-teman bisnis kita, tapi harus kompetitif. Istilahnya growing rate bisnis kita nih gitu. Harusnya lebih tinggi, lebih cepat dibanding industri average. Kalau sebuah bisnis Anda misalkan bisnis jualan apa? Teh dalam ready to drink botol gitu ya, botol plastik gitu ya. Kalau Anda grow-nya 3%, growing sih bisnis Anda. Tapi ternyata industri yang Anda geluti, growing-nya 5%. Sebenarnya, yes, bisnis Anda growing, tapi tidak kompetitif. Artinya Anda ketinggalan dibanding pesaing-pesaing Anda. Karena artinya pesaing-pesaing Anda lari lebih cepat nih. Nah, jadi balik lagi, growing harusnya higher than industry average. Kenapa? Kalau Anda higher than industry average, artinya Anda gain market share. Anda makin besar di pasar Anda nih, share Anda. Kedua, kok bisa lebih besar? Karena Anda perform better than competitor. Artinya bisnis Anda sudah pada track yang benar nih. Buktinya apa? Bisa ngalahin kompetitor. Rate bisnis Anda, growth-nya lebih tinggi dari industry average. So there you go, perform better than competitors. Artinya lagi sebenarnya in a real situation di market, di pasaran sana, produk Anda, service Anda, apapun lah, brand Anda, apapun itu, lebih jadi pilihan para customers, para consumers, para users, apapun itu. Artinya produk Anda makin dikenal, makin dicintai, makin banyak dibeli, gampang gitu. So, balik lagi, growing rate should higher than the industry average. Ya.
Kalau ini nggak terjadi, ya baik lagi tadi seperti saya bilang, bisnis Anda akan fading, pelan-pelan surut, menghilang, sampai akhirnya nanti mati gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Baik lagi, kan kalau di atas itu tadi Anda seolah-olah lebih cepat dari kompetitor. Nah kalau Anda fading, ya kompetitor yang lari lebih cepat, Anda yang terlalu lambat gitu. Kalau ini terjadi dari tahun ke tahun, ya it's just a matter of time aja sih, bisnis Anda akan makin habis. Gitu ya. Mungkin contoh gampangnya gini teman-teman, saya teringat waktu saya kecil gitu ya, don't ask me tahun kapan itu ya, tapi waktu kecil semua orang kalau minta obat gosok itu selalu nanya ke warung atau toko, nanya ada Remason nggak gitu. Remason itu sebenarnya ada sebuah brand obat gosok gitu ya, tapi yang sangat populer pada saat itu, di mana itu jadi brand generik kategori tersebut. Mungkin contoh lainnya adalah kayak Aqua gitu ya. Kita kan jarang ya, ada air mineral nggak? Biasanya nggak kan ya. Ada Aqua nggak gitu ya? Dikasih brand lain, Club, Clio, Le Mineral, segala macam. Dianggapnya itu Aqua aja gitu. Aqua bukan sebagai brand, tapi sebagai sebuah brand generik atas kategori tersebut. Nah, si Remason itu kembali lagi waktu itu ngetop banget, jadi rajanya di kategori tersebut. Tapi sekarang saya tanya anak saya aja gitu, Remason tahu nggak? Nggak tahu. Mereka tahunya Geliga, Fresh Care. Ya sebenarnya secara fungsinya obat gosok juga sih sebenarnya gitu. Tapi itu menunjukkan bahwa Remason gitu, yang pernah menjadi market leader pada saat itu untuk industrinya, yaitu dia karena tidak growing competitively, dia akan turun dan sampai sekarang bahkan saya nggak tahu, mungkin udah nggak ada juga tuh ya kali brand itu. But that's showing bahwa balik lagi brand Anda, bisnis Anda harus growing competitively. Kalau nggak Anda akan ditelan persaingan yang ada. Gitu ya. Next. Berikutnya is about fast growing. Jadi, nah, suka ada pertanyaan nih gitu dari diskusi beberapa teman gitu ya. Fast growing itu always good nggak sih? Pertumbuhan yang sangat cepat itu bagus nggak sih? In overall jawabannya yes. Senang dong kalau growing-nya tuh very fast gitu ya. Tapi ingat teman-teman, growing fast itu ada beberapa potensial danger-nya gitu. Satu adalah makin gede bisnis Anda, involving bigger risk, yang kalau Anda tidak manage dengan baik, could be backfire, akan backfire itu apa? Menelan balik Anda gitu ya. Jadi satu bigger risk yang bisa jadi backfire buat bisnis Anda. Jadi menjadi sangat penting gitu kalau Anda punya bisnis growing fast, istilahnya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah. Tapi Anda mesti tahu nih gitu, understand, key suksesnya apa sih kok bisa growing sebesar itu gitu. Karena kalau Anda nggak ngerti, ya dengan gampang key success itu bisa jadi failure dengan cepatnya juga. Karena Anda nggak memaintain key success-nya tersebut. Gitu ya. So, balik lagi, fast growing is always good, but there you go. Anda mesti benar-benar ngejagainnya gitu. Nah, ngejagainnya caranya gimana? Mungkin paling gampang adalah always compare to business plan. There you go, another keyword lagi, business plan gitu ya. Jadi kalau tadi misalkan balik lagi, dalam 3 tahun akan nambah 5 outlet gitu ya. Artinya, dan kemudian ternyata dalam 2 tahun Anda bisa menambah 5 outlet. Again, itu risk-nya akan lebih tinggi karena tiba-tiba Anda harus meng-hire banyak orang dalam waktu singkat, sehingga mungkin proses rekrutmen yang Anda lakukan tidak terlalu thorough, ya, tidak terlalu quality dan sebagainya. Jadi need to manage cautiously. Jadi mesti diperhatikan dengan baik. Yang mungkin might need different way of managing. Mungkin perlu ini. Mungkin teman-teman tahu kisah Apple gitu dulu ya. Pada awal-awalnya ketika yang namanya buat beberapa orang dia adalah dewa Steve Jobs gitu ya, bisa bikin Apple pada awalnya naik, kemudian akhirnya mereka meng-hire seorang CEO gitu kan ya, orang
CEO-nya Pepsi waktu dibajak ke Apple. Nah, pada saat itu kalau saya baca di Steve Jobs, dia berpikir bahwa Steve Jobs pengen fokus ke si produknya gitu, to create really fantastic product. Sementara secara bisnis serahin ke orang Pepsi itu. Gitu. Nah, there you go. Mungkin ini different way of managing, ini mungkin berbeda gitu. The points adalah selalu fast growing ini, tolong cek ke business plan Anda, dan balik lagi kalau Anda rasa perlu mengubah business plan atau perlu different way of managing, do it gitu. Karena mungkin fast growing itu memerlukan cara penanganan yang berbeda. Ya. Next. Nah, yang ketiga adalah disebut consistent gitu ya. Consistent business performance gitu ya, or business result. Consistent business result is a sign of healthy business gitu ya. The problem adalah terus terang dari tahun ke tahun biasanya tidak semua tahun Anda akan punya a good year gitu ya. Ada aja sih Anda rada apes gitu ya. Jadi tidak setiap tahun Anda biasanya akan growing gitu. Tapi yang penting sebenarnya adalah tidak lihat tahun ke tahunnya, tapi lebih penting lebih sebenarnya adalah see di trennya gitu. Kalau dalam 10 tahun Anda pernah jatuh, 2-3 tahun oke lah ya, selama in total Anda growing secara bisnis. Nanti mungkin secara grafik akan saya tunjukkan kira-kira supaya lebih clear. Dan juga Anda mesti lihat fluctuations-nya gitu. Jangan sampai tahun ketiga JDR sangat bagus, tahun keempat jelek banget, tahun kelima bagus banget. Ayo ajrut-ajrutan gitu ya. Itu sangat susah memanage produk-produk kayak gitu, bisnis kayak gitu tuh. Karena menjadi sangat tidak predictable sehingga waduh itu mungkin tim manajemennya diganti setahun sampai bisa 3 kali ya. Tapi simply adalah yang mesti dilihat ada total trend dan juga mengenai fluctuations ya, naik turunnya. Karena kalau dengan consistent business result ini akan memungkinkan istilahnya easier and better in planning the business. Ini lebih predictable gitu ya, lebih mudah untuk memanage-nya. Kemudian bisa mengexecute the plan efficiently. Karena balik lagi ajrut-ajrutannya tidak terlalu drastis gitu ya, sehingga lebih efisien dalam mengexecute plan bisnis Anda. Kemudian juga kalau ada perubahan atau apapun, business changes-nya, efeknya bisa langsung kelihatan gitu. Dalam artian misalnya nih gitu ya, bisnis Anda udah cukup oke gitu. Ini Anda mau invest untuk nambahin orang, apa nambahin outlet, apa nambahin menu, atau apapun gitulah, apapun juga. Saya ngambil contoh kalau bisnis restoran misalkan gitu ya. Nah, kalau Anda nambahin orang misalkan gitu ya, bisnis changes-nya akan lebih cepat terlihat. Balik lagi kalau bisnis Anda itu consistently growing gitu, nggak terlalu ajrut-ajrutan. Sehingga istilahnya Anda ubah di sini hasilnya kayak apa ya, Anda ubah di sana hasilnya kayak apa ya, itu akan lebih punya pattern yang lebih gampang untuk dimengerti. Dan yang keempat terserang gitu, semua investor atau semua orang yang akan invest gitu ya, kalau ada sebuah bisnis yang mungkin nggak terlalu sangat cepat growing-nya, tapi year on year naik, itu akan lebih dapat kepercayaan dari investor dibanding yang ajrut-ajrutan itu tadi. Mungkin untuk lebih clear-nya, boleh next sekali. Nah, ini kira-kira gini ya. Ini grafik gampang-gampangan aja gitu ya. Sumbu yang mendatar itu tahun pertama, kedua, 3, sampai ke-7 kira-kira ya. Sementara aksis yang ke atas, aksis Y-nya, ceritanya itu sales-nya berapa juta, berapa M, terserah gitu ya. Ada 2 bisnis nih, ada A dan B gitu ya. Bisa dilihat A itu yang coklat gitu ya, coklat muda, kayak gitulah pattern-nya gitu dari tahun ke tahun. Istilah saya sih ajrut-ajrutannya lebih kerasa gitu ya. Bisnis B yang hijau itu nggak terlalu ajrut-ajrutan, tapi keep increasing. Bisa dilihat
tahun kelimanya B sebenarnya juga agak ngedrop gitu. So baik lagi, remember, yang penting tren totalnya naik nggak sih? Dan si B ini tren totalnya naik. Nah, kalau Anda lihat A dan B, sebenarnya secara total sales, A itu lebih tinggi dari B. Jadi istilahnya, sales Anda, kalau Anda punya bisnis A, lebih gede dibanding bisnis B sebenarnya. Cuman, secara managing a business, akan lebih enak, lebih gampang memanage yang B. Karena it's more predictable. A itu ajrut-ajrutan. Ini kira-kira gini lah ya. Year kedua nih, wah, achieve sangat tinggi gitu ya. Rekrut banyak orang, jeder. Year ketiga, jualannya ngedrop banget. Waduh, orang yang baru direkrut terpaksa di PHK lagi. PHK itu udah murah ya teman-teman. Year ketiganya jatuh, year keempatnya naik. Wah, rekrut orang banyak lagi. Year limanya yang si A, bagus banget lagi. Rekrut banyak orang lagi. Jeder, year ke-6, jualannya turun lagi. Terjadi PHK lagi. Kebayang ya? Rekrut PHK. Jadi si A itu kan ajrut-ajrutannya jauh lebih susah untuk memanage-nya dibanding si B yang relatively mungkin lebih kalem gitu ya, growth-nya. Tapi baik lagi lebih predictable. Oke, mudah-mudahan dari grafik ini bisa memperlihatkan konsisten seperti apa sih yang diinginkan sebuah bisnis itu. Dalam hal ini adalah bisnis B lebih konsisten dibanding si bisnis A. Lebih mudah untuk memanage-nya. Next. Nah, poin lain adalah something that usually people cast as a sustainable. Apa sih sustainable? Berkesinambungan ya. Apalah itu namanya bahasa Indonesia. Tapi gampangnya adalah sustainable itu adalah securing fundamental things to keep growing. Securing fundamental things to allow the business to keep growing and growing. Mungkin kira-kira gitu. Nah, secara prinsipal, Anda, di perusahaan Anda, di bisnis Anda, harusnya punya sebuah sistem yang bisa mensupport si sustainability ini. Begitu ngomong sistem, kira-kira apa sih sebenarnya? Ya, salah satunya organization structure-nya juga yang mensupport sustainability. Gitu. Istilahnya, jangan kebanyakan para managers gitu ya, tapi juga jangan kebanyakan para staff gitu kan, admin. So, balance between these two juga harus punya organization structure yang balance gitu, yang seimbang untuk bisa support sustainability. People, orang-orang yang direkrut juga kira-kira bisa support sustainability nggak sih gitu ya? Ini orang-orang direkrut, orang-orang yang berdedikasi kah, orang-orang yang punya long-term goal kah, atau more opportunities gitu-gitu ya. Those kind of people yang mesti kita rekrut yang menjadi salah satu bisa support sustainability nggak sih gitu of our business, of our company. Resources gitu ya. Resourcesnya butuh bahan bakunya seperti apa? Kira-kira bisa sustainable nggak sih? Dari si supplier A, kalau bisnis kita naik, dia masih tetap bisa support nggak sih sebagai supplier kita? Kalaupun dia bisa support, harganya bisa makin turun nggak sih? Kan kita belinya makin banyak nih. Nah, contohnya kayak gitu. Resources ini bisa berarti bahan baku, bisa berarti lahan, bisa berarti dana atau investor, dan sebagainya. But basically, it's about system di company Anda yang mesti bisa support sustainability. Anda mau nyebut sistem, mekanisme, SOP, you name it lah gitu ya. Tapi basically ada sebuah cara bekerja yang bisa mensupport sustainability ini. Nah, sistem ini well known, jadi semua orang tahu nih, sistem kita tuh ngapain sih di company ini, di bisnis ini gitu. Dan dilakukan, di-execute rigorously itu dengan ketatnya gitu ya, oleh semua orang terlibat gitu. Jangan sampai kalau bos datang, boleh deh jam 10 gitu ya, sementara karyawan harus jam 8. You know, very small thing, tapi juga membuat itu perbedaan itu seringkali gitu. Balik lagi, ini sistem yang berlaku untuk semua orang dan dilakukan secara ketat oleh semua orang.
Kalau enggak, sistem itu cuma ada di atas kertas dan tidak pernah terjadi di lapangan atau di real bisnis sehari-hari. Yet, di sistem ini, begitu ngomong sistem biasanya kan SOP, prosedur, juklak, apapun lah namanya gitu. Seolah-olah sangat kaku gitu ya. Ya, to some extent memang kaku sih, karena kalau enggak semua orang akan bergerak dengan versinya masing-masing. Jadi ada kekakuannya memang harus gitu. Tapi ya itu juga, jangan sedemikian kaku sehingga seolah-olah tidak bisa dirubah. Ini harus flexible enough to adapt new dynamics gitu. Kita tahulah mungkin teman-teman yang di Bluebird gitu ya, dulu kan bisnis modelnya ya kalau butuh taksi mesti call gitu ya, mesti order lewat applications gitu kan ya, maka taksi akan datang. Begitu datang yang namanya disruption dengan dulu Uber, kemudian Gojek, kemudian Grab, totally akan berubah gitu. So basically sistem yang ada di Bluebird mungkin harus dirubah untuk balik lagi adapt new dynamics. Dan this new dynamic teman-teman juga pada tahu sekarang makin cepat dan makin cepat gitu ya. Sehingga balik lagi nih, flexible enough ini menjadi kata kunci untuk kemudian bisa adapt new dynamics. Itulah kira-kira ya. Points adalah harus ada sistem di bisnis atau di company Anda yang semua orang tahu sistemnya kayak apa dan dilakukan oleh semua orang gitu. Ini menjadi penting sistem ini adalah karena kalau enggak, bisnis Anda, company Anda, atau apapun Anda, selalu tergantung pada certain people, pada orang-orang tertentu. Problemnya, orang ini kalau cabut, biasanya sistemnya hancur. Balik lagi kalau situasinya tergantung orangnya. Kalau Anda sudah punya sistem yang kuat, orang itu mau cabut atau berganti orang, relatif tidak terlalu banyak pengaruhnya. Karena balik lagi, the system will remains there. Ini jadi sangat penting buat teman-teman ya. Again, kalau ada sistem, gejolak karena orang cabut, orang datang, dan segala macamnya, relatif lebih termanage. Satu. Kedua, buat orang yang menggantikan, atau buat orang yang datang, atau apapun, kalau sudah ada punya sistemnya, akan menjadi lebih mudah bagi dia untuk segera cepat melakukan kerjaannya. Saya selalu bilang sama tim saya, ini orang baru, kalau mau pindah ke gigi 5-nya, kalau udah ada sistem lebih cepat nih gitu. Karena dia dengan PD-nya, 1, 2, 3, 4, 5-nya itu cepat banget. Kalau nggak ada sistem, waduh, dari gigi 3, udah siap ke 4 nggak ya? Waduh, jangan 5 dulu deh, dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan teman-teman ngerti ya, kalau ada sistem, akan memudahkan semua orang yang masuk ke dalam sistem untuk melakukan kerjanya dengan cepat, sehingga baik lagi business result akan bisa didapat lebih cepat juga. Oke. Next. Sustainable system. Jadi baik lagi, sustainable system itu kalau kira-kira di definition is about a clear mechanism lah gitu ya, of how the organization works. Ini saya ambil dari salah satu buku itu. So it's about the functions, departemen apa ngerjain apa, job desk-nya kira-kira ngapain, dan otoritasnya gimana nih. Again, kalau otoritasnya manajer bisa ngeluarin duit sampai berapa? 50 juta. Kalau dia kepala divisi bisa sampai 100 juta dan sebagainya. It's what authority-nya clear. Kemudian selain mekanisme juga a clear responsibility of each person. Role dia, peran dia dalam perusahaan itu atau bisnis itu ngapain gitu. Dan juga tanggung jawabnya itu ngapain segala macam juga clear. So, baik lagi, kalaupun ada orang cabut, resign, apa segala macam, kalau ini sudah clear, akan lebih cepat memudahkan orang.